ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik minggu kita, pertolongan kita adalah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi terang bagi kita dalam perjalanan kita dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Nanti di ayat terakhir kita boleh bersama-sama untuk membaca di ayat terakhir. Nyanyian Ciara Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyalahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Sama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu menjadi topik kita. Bagaimana tadi Naposo menyanyikannya. Pertolongan kita. Sekalian. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk melihat bagaimana penjelasan dari firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan akan ada yang namanya suka duka. Ada pergumulan, ada sakit sehat, ada persoalan, tapi kita harus tahu bahwa semuanya itu Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat bahwa hidup kita bukan sepenuhnya tergantung pada diri kita. Ada Allah yang menciptakan dan menyertai kita. Nah, oleh karena itu kita langsung ke 5 hal penting yang akan kita renungkan dari firman ini. Yang pertama, nyanyian Ciara Ede Hananako. Ini adalah merupakan sebuah refleksi. Kadang ada orang Batak mengatakan molo nang goibe niatahot teman-teman gendeko, gitu ya. Jadi pergumulan hidup ini ada baik juga kita hadapi, bukan dengan hanya merencanakan, memikirkan, mempersoalkan, tapi mari kita coba untuk melihat yang lebih lain, yaitu caranya menyanyikan Maroma Gendeko. Nyanyian Ciara adalah di mana umat Allah, khususnya Israel, itu datang berhadapan menjumpai Tuhan dengan puji-pujian. Itu yang pertama, ya. Kenapa perlu nyanyian Ciara ini? Supaya mengingat kita bahwa hidup kita tidak tergantung pada kita. Ya. Yang kedua ada lagu Aku jabatu are Yesus. Nah, bahasa Batak tidak soal aku nam Jehovah nama merupi kita, ya. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita sudah segera habis oleh lawan kita. Jika bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, yang membela kita, kita sudah habis. Ini adalah sebuah refleksi perjalanan hidup umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir oleh karena 10 tulah yang Tuhan buat. Namun kemudian setelah mereka berhadapan dengan laut Teberau atau laut mati, lalu mereka dikejar oleh tentara pasukan Mesir. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa budak-budak ini harus kembali untuk diperbudak lagi. Nah, di saat itulah mereka, umat Israel, terjebak dalam berbagai persoalan. Di belakang tentara Mesir dengan segala senjatanya, mereka tidak pernah dilatih untuk bersenjata.
Dan di saat itu Tuhan segera menjawab. Dan hanya peristiwa itu di seluruh dunia tercatat dalam histori dunia ini, hanya Musa yang mampu disuruh Tuhan untuk membelah laut sampai hari ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk membelah laut. Hanya Musa yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Baik ketika kita berhadapan dengan sulitnya mencari pekerjaan atau bahkan kehidupan ekonomi keluarga, baik dalam ketika bergumul dengan sakit penyakit, baik kita bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi sepanjang hidup kita. Mari belajar dari Daud, Mazmur 124 yang berkata, hanya Tuhanlah yang mampu untuk membelah laut. Bahkan air yang seharusnya menenggelamkan kita, namun Tuhan membuat air itu menjadi tempat di mana kita berjalan dan tidak menjadi bahaya. Buktinya, setelah mereka lewat di tepi air, di tepi laut itu, segera air itu menyatu dan seluruh pasukan tentara Mesir tenggelam dan mati dengan segala persenjataannya. Dan hari ini, menurut penelitian, ada beberapa peninggalan senjata Mesir yang ditemukan di bawah dasar laut itu. Berarti itu bukan dongeng, tetapi itu realitas. Itulah kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat poin keempat dan kelima. Al-Quran Jehovah, jika bukan Tuhan, ini adalah pernyataan, deklarasi, seperti proklamasi. Jika bukan Tuhan yang menjadi pertolongan kita, penyelamat kita, kita sudah habis lenyap. Begitu. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Manusia kita, manusia. Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, itu harus dilatih. Beberapa pertemuan kita dalam ibadah, pertanyaan selalu diingatkan, latihlah iman. Karena dibutuhkan kekuatan, keberanian, kesungguhan, ketaatan kepada Tuhan untuk kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat itu terjadi jika kita melatih iman kita, melatih diri kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan, melayani Tuhan. Melatih diri kita untuk datang berdoa, memuji, menyembah, bahkan peka, ya, peka bukan peka, tapi peka, dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan ingat, dibutuhkan iman, percaya, trust. Karena tanpa iman tidak akan ada mujizat. Beberapa minggu ini ada perempuan yang pendarahan sembuh karena imannya. Ada seorang perwira yang merindukan pembantunya atau orang di rumahnya sembuh karena iman. Dan semua itu Tuhan Yesus katakan hanya karena mereka percaya. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dari nyanyian pujian tadi yang sudah kita dengar, baik itu pertama dari Muan Tina Iksawi, dikatakan Tuhan debata do pak dirimoki, ya. Debata robe mara, debata sumali ronau, Bapa di surga terus menjaga. Ya. Oh, di surga terus menjagaku. Remaja berkata bahwa pertolongan kita ketika kita mau dekat pada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Itulah pertolongan. Nah, Rasul langsung mengatakan, pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan.
jalan semua ibu-ibu ikut berwisata ke Bogor. Nah, kira-kira ketika kita akan berwisata, yang paling pertama yang harus kita lakukan apa? Bawa snack, gitu kan? Atau bawa makanan. Nah, ya. Jadi ini diingatkan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita awali dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan sampai karena kita membayangkan perjalanan yang luar biasa ini, lalu yang hanya kita pikirkan adalah kebutuhan makanan, ya, kebutuhan peralatan untuk perjalanan. Baik, di sini spot yang mau diambil contohnya di Bogor. Nah, jadi contoh kita ini dapat spot yang bagus. Lalu pasti setiap spot itu akan kita coba untuk kita dokumentasikan. Oh, nanti di sini satu, di sini satu, di sini satu. Dan biasanya orang ketika menjalani sebuah wisata yang paling sibuk dilakukannya adalah berfoto-foto. Padahal tujuan wisata kita sebenarnya refreshing, healing, ya. Lebih ada waktu untuk bernyanyi, berdoa, mohon pertolongan Tuhan, mohon Tuhan berikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Sebenarnya itu tujuan kita. Kalau untuk kebahagiaan badan atau retreat. Nah, karena saking sibuknya mengambil spot, ya, kirim foto, berdoa pun lupa. Gitu ya. Jadi kita harus ingatkan ini. Jadi kalau dimulai dengan doa, Tuhan sertai perjalanan kami, kita tidak tahu masalahnya apa yang akan terjadi, bahaya apa yang akan dihadapi. Lalu ketika kesaksian ini saya sampaikan, ketika mereka mengadakan sebuah perjalanan, rupanya mobil yang mereka gunakan itu mogok. Di waktu mereka jalan, mogok. Lalu akhirnya dipinggirin dulu. Beberapa menit kemudian terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, ya. Kalau di sini batu dari gunung jatuh ke jalan dan beberapa yang lain. Lalu mereka melihat keadaan itu, mereka mengambil keputusan dan kesimpulan karena ini sudah tidak bisa lagi kita lewati. Mari kita berdoa. Lalu mereka berdoa. Lalu mobilnya hidup lagi. Lalu mereka putar balik. Sampai mereka di rumah atau di tempat mereka, kira-kira ceritanya apa? Kalau ditanya sama suaminya atau sama anak-anaknya, mama kenapa pulang? Apa? Karena perjalanan terhambat, adanya bahaya. Hanya itu? Enggak. Karena Tuhan menyelamatkan kami. Jika Tuhan yang menolong kami, mobil itu sudah terlindas oleh batu atau bahaya yang lain. Ini yang mau kita hubungkan dengan Matius 124. Mari Bapak Ibu, lihat semua peristiwa-peristiwa dalam hidup kita ini bukan karena ada masalah batu atau masalah mobil atau masalah lain, tapi lihatlah bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin menolong kita dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Itu yang harus kita beritakan. Bukan kita beritakan adanya tanah longsor, batu jatuh, atau pohon, atau berbagai mobil mogok. Bukan itu. Itu hanya sarana supaya kita jangan terlindas bahkan tertelan oleh bahaya. Coba kalau mobilnya tidak mogok, mereka semua sudah mati. Jadi ceritanya bukan lagi wisata, tetapi kematian. Itu Bapak. Jadi mari kita terus mengingat bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan dan kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita. Yang kedua, next. Ada sebuah keluarga punya berkat, lalu mereka dikaruniai mobil baru. Ya. Nah, ketika mereka sudah dapat berkat mobil baru, sebelum mereka ada mobil, mereka berdoa, Tuhan berikanlah kami mobil. Lalu Tuhan mengizinkan berkat lipat dapat mobil baru. Tapi setelah mereka ingin men-test drive mobil ini ke daerah-daerah wisata, lalu ada yang bertanya, kalian mau kemana? Kami mau jalan-jalan. Ini hari Minggu, masa kalian nggak ibadah dulu? Udahlah belakangan ibadah itu, besok-besok kan masih ada hari Minggu. Ya? Oke, kalau begitu. Terus, bagaimana? Apakah kalian tidak mau berdoa dulu sebelum berangkat?
Sudahlah, kami hanya butuh Tuhan di belakang. Kami yang bawa jalan. Jadi akhirnya dikatakan Tuhan belakang, kami yang bawa mobil. Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena mereka campingnya keluarga, mereka bawa nasi, mereka bawa telur ya untuk dimasak di perjalanan wisata itu. Lalu akhirnya yang terjadi di semua banyak perjalanan mereka itu ada bahaya dan mobil itu mengalami tabrakan yang dahsyat seperti gambar itu. Tapi apa yang terjadi? Bagasi, tempat telur, tempat makanan-makanan tidak apa-apa. Bagasi aman. Yang hancur itu bagian depan sampai bagian tengah. Apa yang mau dikatakan dari firman ini? Mereka berkata Tuhan di belakang saja, kami yang pimpin perjalanan ini. Dan benar, Tuhan hanya di belakang saja. Dan Tuhan hanya mengerjakan bagiannya saja. Karena mereka tidak mengizinkan Tuhan yang memimpin perjalanan mereka. Bapak Ibu, jangan lupa, Allah itu hidup, Allah itu mendengar, dan Allah itu melihat. Jika kita datang ke gereja ini hanya untuk istirahat dan bukan untuk mendengar firman, maka kita pulang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kita datang ke gereja ini hanya untuk berjumpa dengan Tuhan dan pulang pun kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu pilihan. Bapak Ibu mau ngobrol, mau buka HP, mau tidur, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi yang jelas, Tuhan akan memberkati siapapun yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Apapun yang kita berikan, khususnya dalam kegiatan pesta putih kita, apapun yang kita berikan itu dilihat oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Jadi kenapa tadi yang disampaikan oleh Apostol, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Kedua, pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa melewati semua persoalan hidup ini jika tidak kita izinkan Tuhan yang memimpin kita. Next yang terakhir. Ya, ini adalah karena seminggu yang lalu Inang Pendeta tidak ada di sini, sedang ada pelayanan di Papua. Ya, ibadah minggu di Papua, di GKI Papua, berkhotbah di sana, dan sekaligus juga membimbing para saudara-saudara seiman kita di perkampungan Butali Jayapura. Ini semua majelisnya yang di atas, ya. Yang di bawah itu pesertanya, ya. Itu semua banyak anak-anak, remaja, pemuda bergabung semuanya. Nah, kesaksian kemarin, Inang Pendeta katakan waktu malam jam 2 itu ada orang datang dengan suara paket. Ini daerah pedalaman, Bapak Ibu. Tidak mungkin ada paket di sini. Paket katanya. Kemudian yang Pendeta langsung terbangun. Dan satu hal yang dilakukan yang pertama dengan temannya, kita berdoa. Mana mungkin di daerah pedalaman seperti ini ada paket? Kecuali itu adalah strategi orang jahat. Lalu kemudian berdoa. Setelah berdoa, apa yang terjadi? Dengan berani menjumpai orang yang mengatakan dirinya paket. Ternyata dia tidak bawa apa-apa. Ya, berarti ada rencana jahat. Lalu dengan iman, dengan berani berkata, kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Tapi sudah diawali dengan iman dalam Yesus. Nah, orang yang mau merencanakan sesuatu itu akhirnya kehilangan arah. Lalu dia pergi meninggalkan orang Inang Pendeta di tempat. Apa yang mau kita katakan di sini adalah bahwa terkadang kita takut kalau masalah datang, tetapi kita lupa bahwa masalah tidak bisa kita atasi. Tapi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah izinkan Tuhan menjadi sumber perlindungan dan kekuatan bagi kita. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Yang terakhir, jika anak-anak kita
kita, baik remaja, SD, SMP, SMA, setelah ada dapat raport, ya, ini raport pertengahan yang sebelum naik kelas. Lalu orang tua akan merencanakan untuk memberikan surprise, mungkin hadiah. Salah satunya seperti ini, memberi sepeda. Ya. Lalu anak-anak mungkin akan berkata terima kasih kepada papa mama. Mungkin hanya sekali dua kali pada saat diberi. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Ya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana dia bercerita dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Dia katakan, mama papa saya luar biasa kali beli sepeda untuk saya. Mereka sangat mengasihi saya. Mungkin seperti itu. Ya. Dan akhirnya yang lebih banyak dia ceritakan adalah kasih orang tua. Bukan seperti itu. Oke, yang kedua, yang sampingnya. Seorang istri merindukan hadiah dari suaminya. Lalu sebagai bukti hadiah itu di acara syukuran itu, sang suami memberikan kado kepada istri. Tentu istri senang atau tidak? Senang. Aman. Kita perhatikan ini, menyenangkan istri. Nah, ketika istri senang, setelah itu apakah masih terus dia katakan terima kasih ya Pak, sudah kasih kamu, terima kasih setiap hari? Apakah hanya sekali itu waktu itu? Dan setelah itu, yang paling banyak dia ceritakan adalah saya ada kalung baru. Ya, setiap teman-teman yang dijumpai, saya punya kalung baru. Saya punya kalung baru. Yang dia ceritakan adalah saya dan kamu. Dia tidak ceritakan kasih suami saya luar biasa. Dia memperhatikan saya. Terima kasih. Kedua hal ini menjadi perbandingan bagi kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, apakah nama Tuhan yang selalu kita ucapkan, kita beritakan, karena Dia begitu menolong dan menyertai kita, menyembuhkan penyakit kita, memberikan pemulihan atas ekonomi kita, menuntun kita dalam semua pergumulan dan pekerjaan kita sampai hari ini. Atau yang paling banyak kita ceritakan adalah hadiah-hadiah yang kita terima, bukan Tuhan yang memberi hadiah itu. Mari kita lebih banyak berpikir bahwa hadiah itu hanya sementara. Yang kekal adalah ketika kita tahu mengucap syukur, berterima kasih, bahkan berkata pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Buku Ende nomor 758. Jehovah pangurupi isi ulauni di leong potiru hadiganu iki nampe si patagaku hapose aoni jamok tokok tuamu manjaga ngonumi. Bapak Ibu, hidup ini lebih penting dari pakaian. Hidup ini lebih penting daripada aksesoris. Hidup ini lebih penting dari makanan dan segala kebutuhan kita. Buku NDHKBP 798 mengatakan, Jehovah pangurupi. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan, hanya sumber kekuatan, hanya Tuhanlah sumber penghiburan. Mari, pujilah Tuhan, datanglah pada Tuhan, dan ucapkanlah terima kasih atas semua pemberian Tuhan